Iya. Terus ada juga mengatakan katanya moksa juga dapat dicapai pada saat kita hidup di dunia ini. Ciri-ciri umumnya manusia mencapai moksa itu gimana, Pak? Nah, Ciri-ciri terus umumnya. menarik ini, Pak. Iya. Terus jalan untuk menuju moksa itu gimana, Pak? Iya, ini saya ambil. Om Swastiastu. Bapak Ibu Umat Dharma, saya Swastiastu. Putu Suwarsana bersama Pak Ngakan Putu Putra melanjutkan obrolan Dharma. Pada saat ini kita akan melanjutkan obrolan Dharma kita tentang serada yang kelima, yaitu moksa. Om Swastiastu, Pak Ngakan. Gimana, sehat? Sehat, Bapak sehat ya? Sehat. Ya, itu yang penting. Ya. Pak, di dalam agama ada dikatakan tujuan tertinggi dari agama-agama adalah surga. Iya. Hindu juga memiliki kepercayaan tentang surga. Iya. Mengapa masih ada kepercayaan tentang moksa, Pak? Iya, nah itu bagus ya Pak. Jadi umumnya kan agama itu tujuan tertingginya kan surga ya. Iya. Ada yang menggambarkan surga itu tempat memenuhi kebutuhan akan harta dan kama yang tanpa batas gitu kan. Dalam Hindu itu di dalam Weda tujuan tertingginya adalah surga Pak. Tapi surga itu bukan tempat memenuhi itu ya. Harta kama itu ini sifatnya sudah rohani, sudah jiwani, spiritual gitu. Tidak ada lah sana soal pesta makan, minum atau hubungan suami istri, nggak ada. Sudah murni kebahagiaan jiwa karena sudah bebas dari ikatan tubuh ya dengan ikatan materi prakriti. Tapi ini belum cukup juga. Oleh para maharsi Hindu dalam Upanishad dinaikkan lagi tujuan hidup itu mencapai moksa gitu. Bedanya apa sih Pak? Waktu di surga itu manusia masih memiliki badan halusnya kan, sukma sarira. Tapi nanti dalam moksa itu badan halusnya sudah tidak ada dan jiwa pun bersatu dengan yang tertinggi. Ibaratnya kalau orang naik gunung Himalaya Pak ya. Kalau surga tempat memenuhi harta kama itu di bawah itu Pak. Ya, di lembah lagi, dihindari itu Pak. Karena itu bisa menjebak kita nggak naik-naik tingkat dalam spiritual kita kan. Dibawalah ke tengah-tengah gunung Himalaya itu surga Hindu kan, surga Weda kan Pak, yang murni rohani, yang murni jiwa. Tapi ini belum cukup, masih naik lagi tuh Pak, ke puncaknya yang di dalam awan itu yang disebut moksa gitu. Jadi tujuan tertinggi itu adalah bersatu dengan sumbernya. Sumber kita kan Tuhan kan, sangkan paraning dumadi kalau orang Jawa. Itulah tujuan tertinggi itu. Jadi memang perlu stamina yang sangat kuat untuk mencapai yang tertinggi itu. Jadi kalau gitu kata moksa sendiri itu apa artinya, Pak? Ya moksa itu banyak artinya ya. Ada artinya melepaskan, membebaskan, melonggarkan, membiarkan pergi gitu. Tapi arti yang dipakai di sini ya melepaskan manusia dari lingkaran lahir, hidup dan mati itu Pak, samsara itu. Jadi ketika orang mencapai moksa, bebas jiwa kita dari kelahiran kembali. Tapi kalau baru sampai surga itu masih bisa lahir lagi ke dunia ini, sekalipun menjadi orang yang beruntung. Gitu Pak. Jadi moksa merupakan tujuan terakhir dan tertinggi dari catur purusarta ya Pak? Iya betul. Kan kita ada 4 tujuan Pak ya. Dharma, hidup bermoral kan Pak. Kemudian harta, tujuan untuk mencari kekayaan. Ini khususnya waktu kita berumah tangga kan, grihasta. Kama juga itu yang harus dipenuhi waktu kita grihasta kan, untuk melanjutkan keturunan, juga untuk memelihara hubungan suami istri. Lalu terus terakhir itu moksa. Nah yang 2 tadi itu, harta dan kama itu adalah untuk kesejahteraan duniawi kita. Disebut juga abhyudaya gitu. Tapi moksa itu yang rasanya dharma itu disebut tujuan tertinggi itu sebagai nisrayasa, kebahagiaan jiwa, atau disebut juga kebaikan tertinggi gitu. Sumum bonum. Itulah keadaan kebahagiaan tertinggi yang menjadi tujuan manusia menurut agama Hindu gitu Pak.
Ya. Terus ada juga mengatakan katanya moksa juga dapat dicapai pada saat kita hidup di dunia ini. Iya, itu namanya jiwan mukti, Pak. Oh. Jadi moksa itu juga disebut mukti, Pak. Ada wimoksa, wimukti. Kalau yang moksa itu umumnya dicapai setelah orang mati kan, badan mati, itu disebut widaha mukti gitu. Tapi ada juga orang-orang istimewa yang mungkin sebelumnya sebagai yogi lahir kembali, sehingga dalam hidup ini bisa mencapai juga pembebasan, disebut jiwan mukti gitu. Orang Jawa mengatakan itu manunggaling kawula Gusti waktu masih hidup gitu Pak. Terus apa ciri-cirinya manusia mencapai jiwan mukti itu, Pak? Ini apa sih cirinya orang yang mencapai jiwan mukti? Jadi orang yang bebas lah gitu kan. Dia itu memperlakukan semua orang dengan sama hormatnya gitu. Tidak peduli apapun sukunya, apapun agamanya, diperlakukan dengan hormat. Tidak peduli bagaimana orang memperlakukan dia gitu loh Pak. Tidak membalas dendam, tidak menyakiti orang lain, selalu membantu orang lain. Itulah orang yang mencapai jiwan mukti itu. Dalam istilah populernya, dia sudah selesai dengan hidupnya, sehingga sekarang dia hidup untuk kepentingan orang banyak gitu loh. Itu ciri-ciri khususnya orang. Nah, ciri-ciri umumnya manusia mencapai moksa itu gimana, Pak? Iya, ciri umumnya itu yang tadi saya katakan, dia sudah bebas dari lahir dan mati itu, Pak. Jadi dia sudah mencapai sifat-sifat Tuhan itu yang Sat, Chit, Ananda gitu, Pak. Yang ya ada abadi, Chit itu yang memiliki maha tahu, Ananda itu kebahagiaan abadi, atau Satyam, Siwam, Sundaram, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi mungkin kita membayangkannya sulit, apa sih kebahagiaannya kan begitu Pak. Karena kita kan biasa hidup dalam kesedaran badan kan, pokoknya kalau senang enak itu kalau badan kita senang misalnya kan. Ini sifatnya kan jiwani, rohani. Ya mungkin begini kali Pak ya. Pengandaian Pak ya, misalnya seorang dokter itu yang bisa menyembuhkan, buktinya kan dokter kan, bisa menyembuhkan orang yang hampir mati, pasti bahagia tuh Pak. Iya. Tapi itu nggak abadi gitu loh. Besok kan ada pasien lagi, ternyata nggak bisa disembuhkan, susah juga kan Pak. Atau misalnya jadi juara dunia kan Pak ya, kan bahagia itu kan. Besoknya bertanding lagi nggak menang, gitu berubah. Kalau yang di moksa itu bahagia terus tanpa sebab, karena sudah bersatu dengan Tuhan. Atau mungkin begini ya, orang yang dihukum mati misalnya gitu, setelah dia menjalani hukuman 5 tahun, ternyata dia tidak salah gitu, yang membunuh, yang salah itu orang lain, jadi salah pengadilan kan, nah dia dibebaskan itu kan bahagia sekali kan Pak itu kan. Tapi ini kan nggak abadi gitu. Jadi pengandaian saja, kalau orang mencapai moksa ya sudah, orang di Bali bilang suka tanpa wali duka, ya. Jadi bahagia terus dia gitu Pak. Nah terus menarik ini Pak, terus jalan untuk menuju moksa itu gimana Pak? Iya, ini saya ambil dari Kidung Haji Pelayon, bagus sekali itu. Jadi Haji Pelayon itu kidung tentang orang mati di Bali ya Pak ya. Dia mengatakan begini, jadi moksa itu tidak dicapai dengan upacara besar-besar, tetapi dicapai dengan melaksanakan yoga. Yoga ada 3 kan, ada Jnana Yoga, Bhakti Yoga, dan Karma Yoga. Saya baca ya, ini bagus bunyinya itu. Kalau bisa mengkidungkan mungkin bagus banget. Tapi begini ya Pak. Oke, ini terjemahannya begini. Wahai engkau sang Atma, keteguhan hati dan perbuatan baik di dunia dan menjalankan yoga Niwrati Marga, itu yang patut diteladani di dunia oleh orang yang ingin menyatukan antara Atma dan Paramatma. Itu kan moksa Pak. Niwrati Marga itu dijalankan dengan jnana dan bhakti serta karma yang amat suci di dunia semesta, menyatukan Atma dengan Paramatma melalui jalan berbuat baik di dunia, itulah yang disebut karma yoga. Yang terakhir Pak, menyatukan Atma dengan Paramatma melalui jalan berbakti ke kakinya
disebut Bhakti Marga, menyatukan Atma dengan Paramatma melalui jalan kebijaksanaan, itu disebut Jenanga Marga. Jadi bunyinya Idung Kidung Aji Palayon ini sama dengan Upanishad dan Bhagavad Gita gitu. Bagus juga tuh orang tua kita dulu sebut Kidung yang hebat gitu Pak ya. Iya, katanya moksa ada tingkatannya juga Pak, bertingkat-tingkat atau gimana? Iya, itu penafsir. Jadi begini ya, kan itu kan penafsiran, orang bebas menafsirkan. Sebenarnya menurut Mundaka Upanishad itu moksa itu diandaikan seperti sungai-sungai Pak. Sungai-sungai yang mengalir ke samudra, bersatu dengan samudra, hilang bentuk dan nama. Misalnya begini kan, di Bali ada sungai Undel kan Pak, ada sungai Ayung, ada sungai Berantas di Jawa kan, di ini ada sungai Gangga. Itu kan semuanya punya nama dan bentuk Pak. Ada bentuknya begini, ada bentuknya begini, ada gede kecil, namanya beda. Tapi begitu sampai di samudra, lebur jadi samudra, hilang nama dan bentuknya gitu. Jadi jiwa-jiwa kita sudah bersatu dengan Tuhan, nggak ada lagi nama jiwa Pak Putu, nama Pak Sayat, nggak ada juga, sudah menjadi satu dengan Tuhan. Gitu. Tapi ada juga lah, karena ada kebebasan membuat tafsir kan. Ada yang menafsirkan itu moksa itu sebagai salokya. Salokya artinya jiwa kita tuh masih tinggal dalam tempat yang sama dengan Tuhan. Ada yang menyebut samipya, jadi jiwa kita itu sebagai temannya Tuhan. Terus satu lagi sarupya, jadi jiwa kita menyerupai Tuhan. Ini kan masih dalam tingkatan sorga sebetulnya. Kalau jiwa kita masih mempunyai kepribadian, itu belum moksa sebenarnya. Iya, ini memang banyak tafsir, tapi menurut saya kita kembali ke Mundaka Upanishad itu saja. Jadi jiwa sudah lebur ke dalam Tuhan gitu Pak. Jadi itu bukan tingkat, itu jenis tafsir saja. Gitu. Terus Pak, dalam konsep salokya, samipya, sarupya, jiwa-jiwa masih tetap. Iya. Dengan kepribadiannya atau gimana? Betul. Nah inilah yang aneh, untuk apa ya kok orang masih mempertahankan kepribadian jiwanya. Kan lebih baik kita bersatu dengan Tuhan kan, jadi kita memperoleh sifat-sifat Tuhan tadi itu kan, Satchitananda, Satyam Siwam Sundaram gitu. Ngapain sih? Ini ibaratnya kan seperti embun gitu kan, embun. Kok kita takut bersatu dengan samudra gitu kan? Ngapain gitu, mempertahankan kepribadian. Saya kira aneh juga lah itu. Jadi kita kembalilah ke Mundaka itu. Kita kan asalnya dari Tuhan, ya kembali ke Tuhan, bersatu gitu. Jadi ngapain mempertahankan kepribadian, itu masih dalam tahap surga, baru masih ada jiwa itu dengan badan halusnya. Jadi dipertahankan di situ karena kemungkinan kan lahir kembali. Kalau sudah moksa kan nggak lahir kembali gitu. Ada juga mengatakan ketika moksa manusia menjadi Tuhan Pak. Iya, ini mungkin bagi orang yang beda keyakinan itu, gimana? Lah kan di agama kita dibilang jiwa itu kan bagian dari Tuhan, gitu. Atau amsel kan, atau pantulannya saja. Ya logis saja kalau tujuan akhirnya itu kan kembali ke asalnya itu kan, jadi Tuhan juga. Ya kalau orang Buddha itu mengatakan setiap manusia itu memiliki potensi kebudaan dalam dirinya. Kalau dia berusaha, dia bisa mencapai juga sebagai seorang Buddha gitu loh. Agama Jaina juga begitu tuh. Jadi tujuan tertingginya itu adalah kaiwalya gitu. Jiwa individu itu bisa menjadi jiwa semesta, ya sama sebetulnya. Hanya saja dua agama ini kan tidak ngomong soal Tuhan. Buddha tidak ngomong Tuhan, Jaina juga tidak ngomong Tuhan. Tetapi tujuan tertingginya ya hampir sama. Dengan Hindu juga moksa gitu kan. Yang pokoknya kembali ke asalnya, dari mana dia berasal, ke sana dia kembali kan. Kalau di agama lain kan disebut yang berasal dari debu kembali ke debu gitu kan. Ya kayak saja itu keyakinan mereka. Tapi kalau kita kan yang berasal dari Tuhan kembali ke Tuhan kan, logis itu Pak. Enggak mengada-ngada gitu. Gitu. Nggih, sukses Pak. Sama-sama Pak. Oke, umat Dharma, demikianlah obrolan Dharma kita tentang moksa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan Paramasanti.
Om Santi Santi Santi. Om